Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Ibu Noh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. Amma ba'd. Mari bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Semangat ya anak. Semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Dari hari Sabtu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin, semangat yang tinggi untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik, selalu berinovasi ya. Bapak Ibu seperti biasa kita wisuda, mau kuis dulu sebentar. Seperti kemarin Ibu silakan tebak-tebakan. Nanti di share dulu ya. Butut nyala gitu. Bisa. Gak ada suaranya, Bu. Sebentar ya, sebentar lihat. Oh iya. Ya, susah nih. Butut sinyal 5 tuh. Iya iya. Oh ini nggak tampil ya. Bentar Bu, nih kok nggak tampil nih. Kita coba ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu udah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Berbicara lewat gambar. Judul film baik itu dalam atau luar negeri, atau nama kota di Indonesia. Siap Bapak Ibu? Ada semangatnya? Siap. Ada semangatnya? Semangat. Semangat. Ya, semangat. Ya, bagus. Siap teman? Mulai ya. Film di Indonesia. Nih, ada gambar. Silahkan Bapak Ibu. Apa ya judul film di Indonesia?
ada apa itu Bunda Resi ya, terus ada toko, terus ada tangan nunjuk. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Siapa? Kawan di silakan. Yang lainnya Bapak ada bisa sebab duduk di Indonesia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang bisa nebak? Ya, karena tidak ada yang bisa nebak, kita enggak. Apa judul film Indonesia? Cek Sepatu Sebelah. Ya. Oh iya. Film Sepatu Sebelah. Halo. Halo. Bu berisik. Ininya Bu. Ya. Sekarang tebak gambar yang kedua. Ya. Tebak gambar yang kedua, nama kota di Indonesia. Silakan. Nah, ini ada yang sedang ada tim SAR. Silakan. Tebak. Banyak Indonesia. Makassar. Sekarang siapa yang menjawab? Ibu siapa? Saudara Makassar. Alhamdulillah. Dua kuis sudah diberikan. Ditentukan khususnya Makassar. Iya. Ya. Ya, ada duduk di tempat. Oh, Ibu tadi silakan masuk. Silakan. Ya, alhamdulillah. Tadi dua kuis sudah disampaikan ya. Yang pertama enggak ketebak ya, Bapak Ibu. Yang kedua ditebak oleh Ibu Dara. Sebelum materi Bapak Ibu, kita sebenarnya ada Ibu Tati ya, baru datang Ibu Tati. Ibu Tati bisa masuk Ibu Tati. Ya, Ibu Tati sebenarnya lagi sakit apa? Kesehatannya. Kemudian Ibu mengerjakan dirinya didampingi oleh kita. Doakan semoga beliau Ibu Tati cepat diangkat penyakitnya dan bukan sembuh walafiat seperti biasa dan dapat melaksanakan kegiatan lagi dengan sebaik-baiknya. Kita langsung dengan surat Al-Fatihah bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah amin. Semoga Ibu Tati lekas sembuh, juga kita ya semua Bapak Ibu yang hadir khususnya di sini selalu ada dalam sehat walafiat dan selalu senang. Bagaimana? Hello, apa kabarnya? Jawabnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Hello. Apa kabarnya? Jawabnya alhamdulillah. Kami sehat, sehat puasa. Alhamdulillah kita semuanya adalah sehat walafiat, semangat. Walaupun ini pelajaran sepertinya beberapa waktu ya dari pagi sampai sore, tapi tetap dihadapi dengan nyantai, dengan hati yang
terus semangat yang tinggi, insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita pada pembelajaran kali ini ya bertemu secara sinkronis, artinya Bapak Ibu bisa berkomunikasi baik dengan sesama rekan guru di berbagai sekolah atau dengan saya boleh. Yang akan dibahas sekarang adalah tentang RPP dan penilaian. Bapak Ibu tadi udah belajar di LMS ya, RPP dan penilaian. Sudah, Bu. Bapak Ibu, udah, alhamdulillah. Bapak Ibu, LMS ya nggak usah terburu-buru. Jadi Itu Bu suaranya tidak kedengaran, Bu. Suaranya kecil jadi jelas tidak tidak jelas. Ya. Iya. Ya. Bapak Ibu, ketika belajar Suaranya. Bapak Ibu tidak usah terburu-buru. Jadi nyantai saja. Bapak Ibu bisa mengatur waktunya untuk keperluan. Suaranya kecil, tidak terdengar. Tidak terdengar. ada suaranya itu berisi tidak terdengar. Ya. Tolong itunya yang mic ditutup ya, yang lainnya ditutup. Ya. Pak Wandi, tolong ditutup Pak Wandi. Ketika diperlukan dibuka ya Pak Wandi. Ya. Pak Wandi, tolong ditutup dulu mic-nya Pak Wandi. Ya supaya enggak ini. Ya. Pak Wandi boleh ditutup mic-nya Pak Wandi. Iya, Bu. Ya, ditutup dulu Pak Wandi. Ya, alhamdulillah. Ditutup ya Pak Wandi supaya enggak ini apa? Bising. Ya. No, tolong ditutup dulu, katanya ini enggak kedengaran. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar di LMS, tidak usah terburu-buru mau segera menyelesaikan. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan dan paham apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. LMS bisa terbuka kalau semua rangkaiannya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan sesuai rangkaian-rangkaian yang ada di LMS, tidak bisa diloncat-loncat. Kemarin saya udah lihat di LMS ada beberapa orang yang sudah mengerjakan sampai RPP kemarin itu. Ya, berarti kenapa terburu-buru? Tidak usah terburu-buru, nyantai-nyantai aja ya Bapak Ibu. Yang penting lebih paham dengan apa yang akan disampaikan itu. Jadi hari pertama abad pembelajaran 21, hari kedua HOTS, hari ketiga sekarang RPP dan penilaian. Jadi sebenarnya belum untuk mengirimkan LK RPP. Justru Bapak Ibu ketika mengerjakan RPP yang bagaimana yang harus dikerjakan? Seperti itu kan? Ya. Jadi tugas Bapak Ibu ketika di LMS itu hanya belajar aja dulu. Download, terus dipelajari, mungkin ada beberapa materi yang kurang paham atau kurang jelas, nanti dikomunikasikan di sini ketika Google Meet. Ya. Nah, sehingga ketika mengerjakan LK, nanti Bapak Ibu lancar karena sudah ditanyakan apa permasalahan ketika bikin RPP. RPP mana yang akan digunakan? Ibu Rita, silahkan masuk. Ya, jadi paham Bapak Ibu. Jadi untuk nanti ke depan 2 hari lagi ya, tidak usah terburu-buru. Sesuai apa yang disampaikan oleh saya bahwa untuk hari ini adalah pembelajaran RPP dan penilaian. Bapak Ibu sudah mempelajari RPP dan penilaian sekarang ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui? Bapak Ibu pasti sudah paham apa itu RPP ya. Nah, mengapa sekarang masih dibahas RPP? Karena kita masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau kita sudah mulai dengan sekolah penggerak, apakah di sini ada sekolah penggerak? Sekolah penggerak ada tidak? Belum ya? Nah, kalau sudah ada yang menjadi sekolah penggerak,
itu kurikulumnya beda lagi, bukan kurikulum 2013 lagi, tapi kurikulum KOSP, ya. KOSP. Mungkin ada yang tahu apa KOSP? K ya kurikulum, O-nya operasional, tingkat satuan pendidikan, ya, kurikulum operasional. Itu sama-sama saja sebenarnya ya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sama aja, itu cuma istilah berbeda. Sekarang operasional berarti yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Tapi kita masih menggunakan kurikulum 2013. Ya, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP itu ada berapa, Bapak Ibu? Tadi di LMS ada kuisnya ya? Ibu, Bapak udah mengisi kuisnya? Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang komponen RPP. Ada berapa, Bapak Ibu? Mungkin 13. 13. Ya, tadi dapat bintang ya. Semua dapat bintang ya. Dapat, alhamdulillah. Jadi kurikulum 2013 masih menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu komponen RPP yang terdiri dari 13 komponen. Tadi pertanyaannya ada 13 atau 3. Nah, 13 itu yang benarnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kan kita sekarang sudah menggunakan RPP yang 1 lembar ya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan dengan RPP 1 lembar? Itu kebijakan dari Kemendikbud, Bapak Menteri Bapak Nadiem. Bagaimana pendapat mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berpendapat dengan RPP yang 1 lembar? RPP yang sudah sebelumnya jangan berlari, santai. punya 3 komponen. Ya, RPP yang RPP 1 lembar itu ya hanya 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Jadi, ya hanya ada 3 komponen. Pendapat saya dalam RPP yang 1 lembar itu, walaupun disemudahkan atau disederhanakan, tapi tetap sulit untuk untuk langkah-langkahnya, karena terlalu disimpulkan sedikit kesimpulannya, sehingga saya dalam melaksanakan mengajar itu kurang mengerti gitu, kurang paham dibanding dengan RPP yang ada 13 komponen itu. Kalau yang RPP 13 komponen sangat rinci, sangat jelas gitu dalam kegiatan awal atau inti, atau terus pembuka, inti dan penutup, itu sangat jelas gitu. Jadi bisa menerapkannya ke anak-anak. Tapi kalau RPP yang selembar itu, saya kurang paham, walaupun sederhana tapi kurang paham gitu dalam menyampaikan ke anak-anaknya. Terima kasih Pak Ji, itu pendapat saya. Terima kasih Bu Siti Aisyah sudah menyampaikan tentang RPP, perbandingan RPP yang 13 komponen dengan yang 3 komponen. Sebenarnya menurut Ibu Siti Aisyah bahwa RPP yang 13 komponen lebih menurut Ibu Ai lebih dapat dipahami ya Ibu Ai ya, ketika menerapkan pembelajaran lebih jelas ya, lebih rinci. Lebih jelas, lebih rinci dibandingkan dengan yang 3 komponen yang hanya memuat tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian ya Ibu Ai. Bagaimana di sekolah yang lain pendapatnya? Silakan tentang RPP yang 13 komponen dengan 3 komponen. Ya, silahkan. Ada lagi? Ada Ibu Epa, silahkan mungkin. Bagaimana? Ibu Epa? Ibu Rena? Ya. Silahkan, mau berpendapat? Ibu Rena mau berpendapat, boleh?
Ya. Ya Bu, ini sinyalnya Sinyalnya. rada rusak, Bu, ya. Nah, ya pasti ya ini gangguan jaringan. Mungkin Ibu Neng mau berpendapat? Bu Neng mau berpendapat, silahkan. Kalau RPP yang sekarang yang 1 lembar itu lebih disederhanakan mungkin ya. Tapi mungkin yang lebih detail itu yaitu RPP yang lama itu yang ke-13, yang 13 komponen. Tapi ini yang lebih disederhanakan itu yang 1 lembar. Mungkin itu karena kebijakan dari Pak Menteri mungkin. Ya, terima kasih Bu Neng, Ibu Siti Aisyah sudah berkomentar bahwa memang dua-duanya juga tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah. Baik itu yang 13 komponen atau 3 komponen, sama-sama itu Bapak Menteri membuat sebuah kebijakan hanya untuk meringankan tadinya ya, meringankan Bapak Ibu guru jangan terlalu dibebani dengan pengadministrasian mungkin itu. Tapi pada kenyataannya menurut Ibu Siti Aisyah bahwa RPP yang 3 komponen itu kurang paham karena tidak mencakup secara rinci ya Ibu Ai ya, tidak mencakup secara rinci penjelasannya dan ketika menyampaikan kepada siswa kurang detail ya. Jadi kalau yang 3 komponen sebenarnya tetap ada lampiran-lampirannya ya, Bu Neng. Ya, jadi sekarang tidak usah disalahkan ya, mau 13 mau 3 boleh-boleh saja. Yang penting kita melaksanakan pembelajaran ada pedomannya yaitu RPP. Tapi apalagi sekarang Merdeka Belajar. Jadi silakan mana yang dianggap lebih cocok, lebih paham, lebih mengerti dan lebih jelas untuk penyampaian kepada siswa. Nah, memang di program organisasi penggerak ini hanya disarankan bahwa RPP menggunakan yang komponen 13 komponen berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 karena pelaksanaannya akan lebih rinci dan jelas seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah tadi ya. Alhamdulillah. Tadi Bapak Ibu sudah bisa mengisi RPP-nya. Apa yang dibuat oleh Bapak Ibu RPP yang 13 komponen atau 3 komponen? Bapak Ibu? Yang 13 komponen. 13. Alhamdulillah. Karena sebenarnya saya ini sudah analisis dan berkomunikasi dengan sekolah penggerak yang akan nanti digembor-gemborkan untuk jadi sekolah penggerak di dalamnya dalam kurikulum KWSP itu RPP yang dulu dinamakan RPP itu istilahnya bakal dirubah menjadi modul Bapak Ibu. Tapi di dalam modul tersebut yang mencakup 13 komponen. Nah, ya, jadi tidak lagi istilahnya jadi RPP untuk nanti, tapi modul istilahnya. Nanti kan kita belum ke sekolah penggerak ya, baru mau menuju ke sekolah penggerak. Jadi ini kita pakai dulu aja kurikulum 2013. Jadi boleh kita membuat RPP yang 13 komponen atau yang 3 komponen sesuai dengan Merdeka Belajar. Mana yang lebih dipahami, lebih jelas oleh kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Tapi hanya menyarankan gunakan yang lebih detail, lebih jelas, lebih rinci sehingga penyampaian kepada siswa kita akan lebih bermakna. Silakan mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas itu kan kita harus menyiapkan RPP ya. Ya, silakan mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu ya, ketika membuat RPP yang 3 komponen itu apakah dirasakan berat atau bagaimana? Silakan selain Ibu Ani tadi, Ibu Neng, silakan yang lain.
Ibu Eva, silakan Ibu Eva mengacungkan tangan. Iya, Ya, Bu, menurut saya, pengalaman saya ini ya, mengenai RPP itu rata-rata teman saya juga kadang kalau misalnya kita sudah membuat rancangan pembelajaran nih, tetapi pada kenyataannya pada saat pembelajaran itu menyesuaikan dengan sikon siswa, Bu. Jadi kadang suka masih seperti itu gitu. Kalau saya pernah, dan emang rata-rata sekarang juga suka sesuai kondisi siswa, Bu. Jadi jarang terpaku pada RPP. RPP hanya dibahas pada administrasi gitu. Jadi guru-guru itu masih belum mengikuti sesuai rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Rata-rata seperti itu sih, Bu, kalau saya. Itu gimana, Bu? Ya, pertanyaan dari Ibu Eva bagus sekali, luar biasa Ibu Eva ya. Memang RPP yang dibuat oleh kita adalah RPP itu apa Bapak Ibu? Rencana pembelajaran. Setiap kita mau melaksanakan pembelajaran ke kelas, berarti kita harus punya panduan atau pedoman, yaitu apa? RPP sebagai rencana. Itu hanya sebagai rencana, namanya juga rencana ya Ibu Eva, Ibu-ibu Bapak, rencana. Kalaulah rencana, itu belum pasti kan? Tapi sedikitnya dengan rencana yang kita buat, kita akan bisa melaksanakan pembelajaran terhadap siswa lebih maksimal. Artinya di sana rencana masih bisa disesuaikan dengan situasi kondisi. Ya itu ya Bu Eva, yang benarnya itu memang benar. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, Ibu Eva dan Bapak Ibu semua ketika dilakukan RPP itu hanya pengadministrasian sebagai prosedur ketika mau melaksanakan pembelajaran, karena di kelasnya itu seperti ini, justru itu yang benar Ibu Eva. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, itu yang benarnya. Bahkan Ibu Eva atau ibu-ibu, bapak-bapak, ketika RPP yang kita buat, ketika masuk ke kelas, kelas A dengan kelas B, dengan kelas C, dan kelas lainnya pun berbeda ya Bapak Ibu. Karakteristik anak pun berbeda ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Oleh karena itu, situasi dan keadaan pun bakal mempengaruhi terhadap jalannya pembelajaran. Oleh karena itu, makanya disebut rencana. Hanya rencana saja. Pelaksanaannya yang paling bagus yang tadi seperti diungkapkan oleh Ibu Eva, yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahkan di satu kelas pun bisa berbeda ya Bapak Ibu. Ketika kita mau melaksanakan pembelajaran. Di kelas A tadi masuknya jam 8 sampai jam 9. Anak-anak masih semangat ya Bapak Ibu. Ya, beda situasinya. Maka mungkin RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu bakal cocok di kelas A. Karena situasi kondisinya masih semangat. Di kelas B, mungkin Bapak Ibu pembelajarannya di akhir pembelajaran. Misalnya mau pulang ya. Sudah situasinya gelisah anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Nah, maka RPP tersebut juga disilahkan disesuaikan dengan situasi kondisi Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas. Kalaulah Bapak Ibu sudah menggunakan di RPP itu menggunakan metode ini, ternyata tidak akan cocok nih metode yang disampaikan karena ini situasinya beda. Anak tidak akan mau menerima. Nah, maka diubah langsung oleh Bapak Ibu supaya disesuaikan dengan situasi kondisi di kelas masing-masing. Sehingga yang penting adalah tersampaikannya semua materi pembelajaran dan bermakna bagi para siswa. Dan ingat dari prinsip penyusunan RPP yaitu berpusat pada peserta didik atau student center. Artinya di sana penyesuaian terhadap keadaan situasi juga itu nomor 1 di sana ya Ibu Eva ya. Itu yang dilakukan Bapak Ibu karena pengalaman yang tinggi itu bagus sekali ya, justru itu yang harus dilakukan. Kita harus tahu prinsip dari membuat sebuah RPP ya. Mungkin Bapak Ibu ingin berkomentar tentang prinsip RPP yang mana ya, mungkin Ibu Intan yang cantik dan muda, silakan Ibu Intan. Mau berpendapat tentang prinsip penyusunan RPP. Apa yang menjadi prinsipnya untuk penyusunan RPP di Merdeka Belajar? Ya, silakan.
ketika mau menyusun RPP yang diutamakan oleh kita adalah 3 prinsip. Yang pertama, berapa Bu Neng? 3 prinsip. 3 prinsip. Yang pertama, prinsip apa? Bapak Ibu harus mengetahui dulu prinsip pembuatan RPP. Sehingga tadi RPP yang digunakan bukan menjadi sepenuhnya patokan bahwa harus seperti ini, tidak ya. Apa yang disampaikan ini oleh Ibu Epa luar biasa sekali karena Bapak Ibu sudah berpengalaman. Jadi justru kita mengutamakan kepada siswa atau peserta didik. Silakan yang mau berpendapat tentang prinsip penyusunan RPP. Silakan. Ibu Intan, mungkin Ibu Intan, Ibu Dara. Iya Bu, boleh. Ya, silakan Ibu Intan. Prinsip penyusunan RPP di Merdeka Belajar, Ibu Intan. Iya, yang pertama itu Ya. Tentunya berpusat pada peserta didik ya Bu ya. Ya, nomor satunya itu ya. Untuk mendorong semangat belajar pada siswa. Bagus sekali. Terus? Minat kreativitasnya. Lalu selanjutnya perbedaan individual peserta didik yang berbeda antara kemampuan awalnya, tingkat intelektualnya, Terus? potensi. Selanjutnya yang ketiga, pemberian umpan balik dan tindak lanjut dari RPP tersebut. Ya, gitu. Bagus sekali, luar biasa Ibu Intan. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sebelum mau membuat RPP harus tahu dulu apa prinsip dari RPP itu, terutama di Merdeka Belajar yang sesuai sekarang ya. Apa yang disampaikan Ibu Intan sangat luar biasa. Benar. Ada 3. Ya, 1 student center atau berpusat pada peserta didik. Semua yang tadinya teacher center sekarang berpusat kepada peserta didik atau student center. Yang kedua, mengutamakan adanya perbedaan karakter peserta didik, perbedaan individual. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa di dalam kelas itu berbeda-beda. Baik itu agamanya beda sama ya kalau agama di kita ya, karena semua dominan mayoritas Islam. Suku bangsa sama Sunda, tetapi ada yang beda-beda, ada kebiasaan karakternya ya di rumahnya. Nah, itu pengaruh sekali. Bahkan keadaan ekonomi sosial orang tua pun itu berpengaruh kepada siswa. Kadang kita menemukan di kelas itu yang suka menyendiri ya Bapak Ibu. Menyendiri, terus ada yang oper aktif, ada terus selalu nakal, bermain dengan teman-temannya, nakal kepada temannya, ya ada itu bermacam-macam. Nah di sana harus memperhatikan RPP itu ke prinsip adanya perbedaan individual di dalam kelas. Berarti bakal membuat sebuah rencana yang sangat bagus disesuaikan dengan perbedaan individual. Atau yang kemarin pendekatan apa Ibu Intan? Diferensian. Ya. Diferensian. Ya itu. Jadi mengetahui karakteristik peserta didik di dalam kelas berbeda-beda. Jadi pendekatannya pun berbeda. Oh ini harus dengan bagaimana, anak ini harus dengan bagaimana. Seperti yang kemarin dibicarakan oleh Ibu Ai, ada anak itu tidak bisa hot Bu, karena apa? Selalu bisa hanya pada tulisan ya, tidak bisa dengan berbicara. Itu juga hot, cuma ke tulisan ya. Jadi bisa kita mengembangkannya sesuai bakat masing-masing, yaitu ke tulisan. Lebih cenderungnya anak itu ke tulisan. Maka kewajiban sebagai Bapak Ibu guru untuk memotivasi, memfasilitasi bagi para siswa semua sesuai dengan karakteristik atau perbedaan. Yang ketiga prinsipnya itu yaitu pemberian umpan balik. Ya, pemberian umpan balik. Artinya dalam RPP tersebut harus dirancang umpan balik apa yang harus
dilakukan oleh siswa, yaitu penilaian. Itu sangat penting di dalam RPP, harus ada penilaian. Baik itu penilaian terhadap kita sebagai guru ketika mengajar untuk meningkatkan kualitas cara mengajar, ataupun mengenai materinya, materi ajarnya. Silakan berikan refleksi ya, penilaian, pemberian umpan balik kepada siswa. Misalnya, bagaimana tadi Ibu menjelaskan kepada kalian, apakah dapat dimengerti? Nah, Ibu tidak mengerti misalnya ya. Kita harus terima apa alasannya bahwa siswa tersebut dengan penjelasan kami terlalu berbelit-belit, maka kita harus mengubah tekniknya, harus bagaimana. Nah, itu ya. Terus materinya pun silakan direfleksi, apakah tadi pembelajaran teks prosedur tadi apakah terlalu sulit atau terlalu mudah atau apa? Silakan direfleksi oleh Bapak Ibu. Jadi yang menjadi prinsip pembuatan atau penyusunan RPP itu 3 seperti yang disampaikan oleh Ibu Intan, bagus sekali, luar biasa. Yang pertama, student center atau berpusat pada peserta didik. Yang kedua, karakter perbedaan individual. ya, perbedaan individual. Jadi harus melihat adanya perbedaan individual atau karakteristik. Pemberian umpan balik. Yang ketiga, balik dan lanjut. Bagaimana? Kalau tadi anak tidak mengerti, oh harus bagaimana terhadap anak? Kok anak tadi tidak mengerti? Kok nilainya terlalu jelek? Ya, jadi ada tindak lanjutnya harus bagaimana? Nah, itu yang jadi prinsip penyusunan RPP. Berapa? 3. Berapa? 3 ada 3. RPP. Silakan Ibu Nop diulang lagi 3 prinsip penyusunan RPP. Nah, Ya, berpusat kepada peserta didik. 2. Adanya perbedaan individual. Perbedaan individual, bagus. 3. Pemberian umpan balik. Dan tindak lanjut. Ya, bagus sekali. Jadi yang penting kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita buat rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengandung 3 prinsip. Berpusat pada siswa, student center. Yang kedua, adanya perbedaan individual, mengerti karakteristik semua peserta didik. Yang ketiga, adanya pemberian umpan balik dan tindak lanjutnya. Bukan hanya umpan balik, bagaimana? Mengerti tidak? Tidak mengerti. Nah, tidak ada tindak lanjutnya. Harus ada tindak lanjut dari kita supaya anak yang tadinya tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Epa tadi itu yang dilakukan Bapak Ibu seluruhnya itu sudah benar sekali. Justru disesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan di dalam kelas gitu ya. Apalagi kalau berpusat pada siswa atau student center. Ya, mungkin ada pengalaman lagi dari Bapak Ibu di sekolah yang lain. Silakan. Kan berbeda ya. Di satu sekolah pun berbeda. Saya pun di tiap kelas pun berbeda. Beda jam pun berbeda situasi dan kondisinya. Ya, apalagi ini beda sekolah. Mungkin di sekolah Ibu Intan seperti ini anak-anaknya. Mungkin di sekolah Ibu Aiko Maria seperti ini. Mungkin di sekolah Ibu Dara beda lagi. Mungkin di sekolah Bapak Irfan juga yang ada di Singajaya beda lagi. Nah, silahkan mungkin Bapak Irfan ada pengalaman di Singajaya untuk berbagi-bagi ke guru yang lain di sini. Bapak Irfan masih ada, Bapak Irfan? Ada, Bu. Ya, silakan Bapak Irfan. Maaf, Bu, bukan di Singajaya, di Mekar Mukti, Bu. Apa? Bumbulang. Di Mekar Mukti, Bumbulang. Oh iya, Mekar Mukti Bumbulang ya, Iya. perbatasannya. Maaf ya Pak Irfan. Silakan Pak Irfan mungkin mau berbagi bagaimana dengan apa RPP yang di sana dibuat ya. Silakan Bapak Irfan. Untuk RPP yang saya buat seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya, hampir sama sih, Bu, sebetulnya ya. Ya.
Hanya saja mungkin di sini karena sarana fasilitasnya ya Bu. Jadi ketika membuat LPP juga disesuaikan dengan keadaan fasilitas di sekolah. Ya, mungkin dalam pembuatan LPP itu dilaksanakan secara sederhana saja, tetapi ya bisa memotivasi siswa. Ya. Walaupun tidak ada infokus dan sebagainya misalnya Bu. Ya. Ya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Irfan, luar biasa, Terima bagus kasih. sekali. Walaupun ada di Mekar Mukti ya Bung Bulang katanya ya, terus tidak ada infokus, mungkin infokusnya ada ya Pak Irfan ya, cuma tidak lengkap saja mungkin ya Pak Irfan. Ada ya Pak Irfan? Kebetulan yang ada sudah rusak Bu. Oh sudah rusak, tinggal minta nantilah ke pemerintah ya. Ajukan yang ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya ya. Insya Allah, walaupun Bapak Irfan ada di Bung Bulang, tadi Mekarsari ya, Mekar Mukti, alhamdulillah. Yang penting dari pembelajaran dapat tersampaikan dan sangat bermakna terhadap siswa. Karena apa? Berpusat tadi Pak Irfan pada siswa atau student center. Bukan berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru, kumaha kuring mungkin ya Bapak. Saya punya ini. Akan menyampaikan materi pakai layar, pakai infokus. Kalau tidak sesuai dengan situasi keadaan di Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, tidak mungkin tersampaikan juga kepada siswa. Artinya belum tentu, walaupun kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin dengan kecanggihannya, karena situasi kondisi di lingkungan sekolahnya tidak memungkinkan, tidak mungkin pembelajaran itu sampai bermakna terhadap para siswa. Yang penting yang diungkapkan oleh Bapak Irfan, apa yang dibuat oleh kita, rencana yang dibuat oleh kita dalam pembelajaran tersampaikan kepada siswa dan siswa sangat bermakna ketika dalam pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan keadaan lingkungan juga. Kalau perlu Pak Irfan, mungkin di sana alat peraga pun alat peraga atau dibawa keluar atau ke dalam situasi nyata, boleh juga. Jadi tidak usah selalu menggunakan alat atau media yang canggih, belum tentu yang canggih bisa bermakna kepada siswa dalam situasi keadaan di sana gitu ya. Jadi yang tepatnya Bapak Ibu tadi memang tetap harus berpusat kepada siswa atau student center. Apa yang diharapkan oleh para siswa sesuai dengan situasi keadaannya, maka kita ikuti apa yang diinginkan oleh karakter-karakter para siswa. Ya, bagus sekali Pak Irfan, luar biasa. Silakan mungkin yang lainnya mau berbagi dari ujung sana sekarang ke ujung utara mungkin. Pak Wandi, ya Pak Wandi, silakan. Ya, Pak Wandi. Ya, silakan Pak Wandi. Ya, silakan Pak Wandi. Mau berpendapat Pak Wandi? Ya, silakan. Halo, Pak Wandi. Kemana ya Pak Wandi? Iya Bu, cukup. Oh, cukup aja, jangan cukup aja Pak Wandi. Silakan. Mau berpendapat? Enggak apa-apa. Silakan. Pak Wandi mungkin punya pengalaman. Ibu Yeyen mengacungkan tangan. Woi, silakan Ibu Yeyen. Begini Bu, kalau pengalaman saya kan di RPP itu saya merancangnya siswa itu aktif ya Bu ya. Kan siswa kan harus aktif, harus kritis. Tapi pas pelaksanaannya ketika saya ada waktu di supervisi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Anak-anak itu mungkin pasif. Jadi saya lagi yang harus menerangkan. Jadi tidak sesuai dengan bayangan saya waktu membuat RPP Bu gitu. Oh iya. Memang sering ya terjadi seperti itu. Ya. Segitu ya Bapak Ibu Yeyen. Ya, memang. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti Ibu Yeyen? Pernah? Pasti pernah ya, pasti pernah mengalami. Apalagi kita mempersiapkan supervisi itu ada yang menilai ya. Nah itu pasti jadi beban.
saya harus bagus, saya harus baik, anak-anak harus aktif, pasti dengan keinginan yang sangat tinggi. Kok ternyata keadaannya, hasilnya bukan seperti itu yang diharapkan. Memang itu karena kita di awal tadi ya, ada bukan Bu Yeyen ya? Iya Bu. Karena mau ada penilaian, sehingga ekspektasi kita ke anak harus tinggi, terlalu tinggi. Anak harus aktif semua, dibikin harus. Padahal kalau dibikin nyantai, sebenarnya ketika kita melaksanakan seperti biasa dengan melaksanakan supervisi ada yang menilai, sama saja. Coba lebih santai ya. Pertama yang dilakukan oleh Ibu Yeyen harus lebih nyantai. Seperti tidak akan ada yang menilai. Kan Ibu Yeyen dalam keadaan biasa tidak akan ada penilaian, mengajar aktif, anak-anaknya aktif. Ketika ini jadi tidak aktif karena ada sebuah kekakuan baik dari gurunya maupun dari siswanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting nyantai dan tidak ada beban untuk ada penilaian, ada apa, maka kita akan melaksanakan pembelajaran sehingga bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Ibu Yeyen. Mungkin Ibu Neng mau berpendapat menambah, silakan Ibu Neng. Silakan Ibu Neng. Ya, silakan. Bagi pengalaman ke Ibu Yeyen. Ya, silakan. Ini mengenai RPP juga ya, dalam medianya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman, apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran mungkin ada daring dan daring. Nah, dalam masa kekinian ini, mungkin kita perlu adanya media seperti penggunaan HP, apakah itu termasuk ke dalam prinsip RPP? Apakah bisa termasuk ke dalam prinsip RPP? Oh ya. Jadi Bu Neng mah tambah pertanyaan ya, bukan komentar ke Ibu Yeyen. Bagaimana Ibu Yeyen mengerti dulu, paham dengan apa yang tadi disampaikan sebelum ke menjawab pertanyaan Ibu Neng? Ibu Yeyen, bagaimana Ibu Yeyen? Paham Ibu? Jadi kita mau belajar seperti biasa, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran sehari-hari, tidak ada beban, ada penilaian ya Ibu Bapak? Ya Bu. Ya, sudah paham Ibu? Ya Bu. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Neng Maisaroh, bagaimana dengan keadaan sekarang situasinya bahwa pembelajaran itu luring dan daring? Otomatis ketika luring kita memerlukan HP. Ya, HP. Apakah HP termasuk prinsip penyusunan RPP? Begitu Bu Neng? Ya. Bagaimana, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu di sana, silahkan. Ibu Dara dari Nurul Abror, silahkan. Ibu Dara, mungkin mau berpendapat, itu ada pertanyaan dari Ibu Neng Maisaroh. Silahkan Ibu Dara. Halo Bintan. Ibu Dara, silahkan. Ya. Ya, silakan Ibu Dara. Ya. Silakan. Ibu Dara. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaan? Ya, pertanyaannya, dengan situasi kondisi sekarang, pembelajaran daring luring, otomatis HP sangat diperlukan untuk pembelajaran sebagai penunjang. Oleh karena itu, kata Ibu Neng, apakah penggunaan HP termasuk prinsip penyusunan RPP? Ya, silakan. Ya, Ibu Dara. Ya, bukan tapi mengikuti kekinian. Ya, mengikuti kekinian. Gimana? Oh ya. Ya Bu, nggak ada suara. Ya, silakan. Menurut saya bisa termasuk Bu. Kenapa? Karena handphone itu kan bisa dikatakan hampir semua orang bisa ada atau punya handphone ya Bu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai alat untuk anak belajar. Saya kenapa dari dari orang saya memang anak sendiri juga memang punya handphone. Ya. Ya, bagus berpendapat Ibu Dara jadi bahwa dijadikan HP. Ya, silakan Ibu Dara dilanjut.
Ya pada intinya, ya Saudara, pada intinya karena handphone itu menjadi sarana utama bagi setiap orang itu pasti yang sudah punya handphone gitu, apalagi di saat bagus belajar sekali. seperti itu. Ya, Ya, itu terima sangat kasih Ibu Dara. sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Dara udah berpendapat bahwa HP bisa termasuk prinsip. Bapak Ibu siapa yang mau berkomentar apa itu prinsip? Prinsip dulu. Kembali ke pengertian prinsip dulu sebelum bahwa HP itu dalam situasi sekarang masukkan aja ke prinsip. Prinsip itu apa? Prinsip. Ada yang mau berpendapat? Ibu Yayan, mungkin Ibu Yayan. Kita kembali dulu ke kata prinsip itu pedoman. pedoman. Ya, Oh iya. Bu. Pedoman. bagaimana Ibu Yayan? Prinsip apa ya? Sesuatu yang mungkin harus diikuti seperti aturan. Ya, mungkin, Bu. bisa itu ya Ibu Yayan, bagus sekali. Sesuatu yang harus kita ikuti atau menjadi sebuah prinsip yang harus diikuti, benar itu ya. Prinsip artinya kalau merupakan sebuah prinsip harus diharuskan. Ya, seperti tadi kita membuat RPP harus student center, bersut pada siswa, mengerti adanya perbedaan individual, yang ketiga adanya umpan balik dan tindak lanjut. Kalaulah dimasukkan penggunaan HP di sana, berartinya semua siswa harus ada HP. Ya, bisakah dimasukkan ke dalam prinsip, Ibu Neng? Kembalikan lagi ke Ibu Neng. Karena siswa, ya HP. Karena itu sebagai contoh lah dalam penyusunan program pembelajaran RPP sekarang itu. Jadi termasuk prinsip mengikuti teknologi ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Salah satunya contohnya itu dengan penggunaan HP. Ya. Jadi tetap prinsipnya itu 3. Untuk penyesuaian atau peningkatan ke digital itu hanya penyesuaian disesuaikan dengan situasi keadaan di masing-masing sekolah. Kalaulah HP dimasukkan sebuah prinsip penyusunan RPP, karena itu tidak berpihak kepada siswa, ya, karena ada siswa yang tidak punya HP, ada keadaan ekonomi orang tuanya berbeda, sehingga HP tidak bisa diwajibkan, ya, atau dilarang sama sekali, tidak bisa. Tapi di sana HP hanya sebagai penunjang atau bisa dijadikan sebagai media atau alat bantu di dalam pembelajaran. Jadi kalau dimasukkan ke dalam prinsip itu sepertinya kurang tepat, karena di sini prinsip yang utama adalah berpusat pada siswa atau student center. Apakah semua siswa sama punya HP? Tidak. Bakal punya HP? Tidak. Kita harus mengerti keadaan orang tua masing-masing di rumahnya. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam prinsip. Karena kalau prinsip sesuatu yang harus dilakukan. Berarti kalau tidak pasti tidak akan berhasil. Tadi seperti yang Pak Irfan kemukakan, saya ada di Bung Bulang. Terus IT-nya pun kurang, terus tidak ada tadi infokus. Apakah pembelajaran tidak berlangsung karena kita ingin mengikuti perkembangan zaman IT yang canggih? Tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan keadaan situasi di lingkungan masing-masing. Ya, kalau untuk di kota-kota besar dengan ekonomi yang tinggi mungkin bisa saja di HP itu dimasukkan seolah-olah jadi wajib, bisa saja, tapi tidak bisa kalau dimasukkan prinsip penyusunan RPP, karena prinsip penyusunan RPP tidak hanya mencakup satu sekolah, tetapi itu luas jangkauannya untuk seluruh sekolah di Indonesia. Jadi kalau dimasukkan ke dalam prinsip itu kurang tepat ya. Ya, Ibu Dara. Ibu Neng, Bu, bagaimana? hanya jadi alat penunjang saja.
Nah, gitu. Jadi hanya sebagai alat penunjang saja, media, alat untuk memperlancar kelancaran dalam pembelajaran di kelas. Apalagi situasi sedang luring, daring seperti ini. Ya, Ibu Neng bagaimana? Paham Ibu Neng? Paham, Bu. Ya, jadi prinsipnya HP tidak bisa dimasukkan ke dalam prinsip penyusunan RPP karena penyusunan RPP bukan hanya mencakup satu sekolah, tapi semua sekolah di Indonesia dengan keadaan yang berbeda-beda ya, keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, jadi tidak memungkinkan semua memiliki fasilitas HP. Ya, jadi jangan menjadikan hal utama. Kalaulah kita di sini ada yang punya HP, ini HP, tapi ada yang tidak itu tidak apa-apa, disesuaikan aja dengan kebutuhan para siswa. Jadi HP tidak bisa, walaupun dalam situasi seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam prinsip penyusunan RPP karena RPP disusun oleh Bapak Ibu guru harus mengandung prinsip itu secara keseluruhan, bukan hanya melihat di satu sekolah. Ya Ibu Neng? Paham Ibu Neng? Ya, paham Bu. Alhamdulillah. Sekarang karena waktunya akan sedikit lagi, kita langsung ke penilaian ya Ibu Bapak. Ya, karena nyambung dari RPP itu dengan penilaian. Terus nyambung dengan prinsip RPP yang ketiga yaitu apa? Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Itu di dalamnya ada penilaian. Apa yang kita lakukan sehari-hari sebagai refleksi dilakukan oleh kita untuk selalu meningkatkan kualitas mengajar dan kualitas pembelajaran. Baik itu kita sebagai guru atau para siswanya harus selalu ada peningkatan dalam kualitas belajar dan mengajarnya. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada mau berpendapat tentang penilaian atau ada permasalahan. Kok ini begini nih penilaiannya, kok ini begini. Oh sebentar ya Bapak Ibu, kemarin saya udah lihat-lihat di LMS, ada yang sudah mengerjakan RPP dari semalam, saya lihat, oh ini udah mengerjakan, ini sudah mengerjakan, bahkan ke penilaiannya sudah mengerjakan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Epa, Ibu Intan ya udah, Ibu Intan ya udah ya Bu Intan. RPP malam ya, udah kirim. Iya Bu. Penilaian. Soalnya kan kemarin ya. Yang Ibu katakan di WA group katanya 2 materi ya, dikerjakan. Nggak apa-apa, yang penting bisa ya. Jadi Ibu memeriksa Ibu Intan ada, bahkan Bapak Abdul Rosid, ada Bapak Abdul Rosid? Ada Bapak Abdul Rosid? Saya udah memeriksa beberapa, lihat-lihat, wah Pak Abdul Rosid sudah mengerjakan sampai LK penilaian malam. Ada ya, saya lihat. Tapi ternyata ini di penilaian berbeda-beda. Kalau Ibu Intan di penilaian nge-share penilaian yang biasa dilakukan di kelas ya, Bu Intan? Benar ya? Ya, iya Ibu. Bu Intan? Iya, betul Bu. Daftar nilai ya? Yang nge-share daftar nilai ya? Iya betul Bu. Ya, daftar nilai. Di sana di daftar nilai Ibu Intan, kalau saya lihat ya Ibu Intan, yang di daftar nilai Ibu Intan di-share, link, dibuka oleh saya, di sana hanya mencakup satu aspek aja ya Bu Intan, pengetahuan ya? Itu Ibu, bukan di slide, di sheet selanjutnya ada. Sheet selanjutnya ada, jadi ada 3. Oh, jadi beberapa sheet. Oh, dipisah ya Bu Intan? Oh iya, jadi ya bisa terpisah juga ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya, mau disatukan kolomnya boleh, mau terpisah boleh, beda-beda sheet. Nggak apa-apa, itu tidak masalah ya. Semalam saya hanya lihat, oh kok satu ini, makanya di komennya begitu. Ya, oh ya, ada 3 sheet, nanti dilihat lagi ya. Alhamdulillah. Tapi yang sudah dikerjakan oleh Bapak Abdul Rosid, ada Bapak Abdul Rosid? Saya lihat dari Bapak Abdul Rosid yang di-share itu mind map ya, berupa gambar, peta konsep. Memang di pertanyaannya harus mengumpulkan mind map atau peta konsep dari sebuah penilaian. Tapi yang di-share oleh Bapak, coba lihat,
Tidak salah sih, tidak salah, tetapi itu gambaran secara umum, Bapak Ibu ya. Gambaran secara umum bahwa peta konsep penilaian itu seperti ini dengan rancangannya. Memang betul sekali. Tetapi yang diharapkan di sana bukan peta konsep secara umum. Kita sebagai guru di kelas, peta konsepnya harus lebih spesifik. Apalagi mengarah ke pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, gitu Beneng ya. Ya, jadi peta konsep penilaian itu walaupun berbentuk mind map, ya gambar, tetap harus lebih rinci untuk keadaan di kelas. Ya, seperti kita mau melaksanakan pembelajaran, ya, kita susun RPP tadi dan di akhirnya ada penilaian. Nah, itu yang dilakukan oleh kita. Penilaian ke sana yang harus dilakukan. Penilaian apa? Penilaian yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yaitu, apa peta konsepnya? Penilaian itu terdiri dari teknik penilaian, ada tekniknya, ada instrumen penilaiannya, dan ada pedoman atau rubrik penilaiannya. Itu yang lebih ininya aja ya, yang intinya aja ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan penilaian itu harus tahu yang pertama tekniknya apa ya teknik yang akan digunakan. Yang kedua instrumen penilaiannya, yang ketiga pedoman atau rubrik penilaiannya. Ibu Neng mungkin mau berpendapat apa itu yang dimaksud dengan teknik penilaian? Ibu Neng silakan. Ibu Ai mungkin mau berpendapat yang termasuk teknik penilaian itu ya bagaimana? Ya, teknik penilaian. Ibu Ai, mangga Ibu Ai, silahkan Ibu Ai. Mana semangatnya dulu. Hello, apa kabarnya? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Semangat. Ya, Semangat. Ya, bagus Ibu Ai, Siti Aisyah. Silahkan Ibu Ai mau berpendapat tentang teknik penilaian. Teknik penilaian itu yang menguatkan peserta didik agar menggunakan sesuatu yang dimengerti dan dapat dilakukan hasil belajar peserta didik. Ya, begitu. Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu Ai Siti. Jadi bagaimana teknik yang harus dilakukan untuk penilaian ini supaya bisa sampai kepada siswa seperti itu ya Ibu Ai? Iya, menguatkan peserta didik. Menguatkan peserta didik supaya bisa melakukan penilaian tersebut. Bisa melakukan. Ya. Jadi kita harus peta konsepnya ada 3 dari penilaian. Apa? Teknik penilaian, instrumen penilaian, dan pedoman atau rubrik penilaian. Ibu Bapak harus 3 dipegang. Yang pertama teknik penilaian. Teknik apa yang akan disampaikan? Teknik apa yang akan disampaikan ketika penilaian? Penilaian itu yang seperti kita ketahui ada berapa? Tertulis. Ya, penilaian apa aja? Teknik penilaian. Ya, penilaian apa dulu? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keterampilan, sikap. Ya, teknik untuk pengetahuan, keterampilan, sikap, itu tekniknya berbeda-beda, tidak sama yang kita lakukan supaya bisa pembelajaran bermakna ya Ibu Ani. Ya, misalnya untuk penilaian sikap, tekniknya apa yang dilakukan? Apakah kita mengetes dengan tes tertulis? Atau tes lisan? Tidak ya Ibu Bapak. Tapi yang paling tepat untuk teknik penilaian sikap itu dengan apa? Dengan melihat benar. Atau disebut juga observasi. Ya itu paling tepat. Jadi teknik penilaian untuk penilaian sikap dilakukan secara observasi atau melihat tadi, mengamati ya, mengobservasi.
anak ieu mah Iya. kebiasaan nah cenah Melihat tara mengamati. ngadoa batur mah ngadoa. Budak kita matara kan dilihat dari observasi ya, pengamatan ya. Nah, itu. Jadi, kita melakukan teknik penilaian berbeda-beda untuk 3 komponen juga. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Tadi dengan sikap lebih cocok dengan observasi atau pengamatan. Ya, Bapak Ibu. Untuk pengetahuan, cocoknya dengan apa pengetahuan? Ibu Dara, silahkan. Tes tertulis. Ya, baik, benar sekali. Nah, benar. Uraian. Jadi teknik yang dilakukan untuk menilai pengetahuan itu lebih cocok dengan tes tertulis atau tes lisan. Bisa dengan ditanya, siapakah? Nah, bisa ya. Jadi teknik pun harus tepat yang dilakukan oleh kita sebagai guru supaya pembelajaran tersebut bermakna gitu ya. Untuk komponen keterampilan, coba teknik yang digunakannya apa? Biasanya keterampilan yang cocok apa? Ya, perbuatan dengan perbuatan. Jadi karena perbuatan ya Ibu Ai. Seperti apa perbuatan itu Ibu Ai atau ibu-ibu yang lain itu mau berbicara sama Proyek atau portofolio. Ya, proyek atau kinerja ya, yang dinamakan Ya, kinerja. Proyek, produk, ya. Nah, itu. Jadi kita harus tepat dalam menyampaikan teknik apa yang akan digunakan dalam penilaian tersebut, baik itu penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kalaulah kita tidak tepat menyimpan teknik yang tepat, maka pembelajaran tidak akan bermakna terhadap siswa. Tadi sekali lagi, teknik yang tepat untuk sikap dengan observasi. Pengetahuan dengan teknik lisan dan tulisan. Lisan dan lisan. Untuk keterampilan teknik yang tepat Project. Kerja atau perbuatan, project ya, Ibu. Perbuatan. Nah, itu yang dinamakan peta konsep di dalam penilaian. Yang kedua, peta konsepnya apa? Instrumen penilaian. Kalau kita mau memberikan penilaian, baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, harus ada instrumennya. Mana tuh soalnya lamun dinainya Bapak Ibu ya? Mana? Soalnya kalau pengetahuan mau pilihan ganda atau multiple choice, mau esai atau mau jawaban singkat atau mau betul salah, boleh saja gitu kalau soalnya ya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan para siswa. Nah, jadi harus ada instrumennya. Instrumennya mana? Mana bang soalnya? Mana soal-soalnya? Nah, itu yang menjadi instrumen. Baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan, tetap harus ada instrumennya. Tidak boleh tidak ada. Tadi mau melakukan observasi. Langsung aja nih begini mengamati. Wah, si anak itu. Nah, nanti ada lupa lagi. Maka harus dibuatkan instrumennya gitu ya. Misalnya kita mau mengamati sikap anak terhadap religinya, ya religiusnya ya. Misalnya di sana tulis pertanyaannya, apakah suka melaksanakan sholat yang 5 waktu? Nah, itu instrumennya, itu pertanyaannya harus ada. Jadi kita tidak hanya mengamati juga, tapi harus ada instrumennya. Ya, Bapak Ibu, tolong ketika melakukan penilaian harus ada instrumen. Yang pertama tadi harus ada teknik penilaiannya, yang kedua harus ada instrumen penilaiannya, yang ketiga harus ada pedoman atau rubrik yang biasa kita sebut ya, rubrik. Mungkin Bapak Ibu mau berpendapat tentang rubrik. Ya, silakan. Bu Intan, ya silakan Ibu Intan. Ibu Dara, Ibu Neng, silakan. Halo. Semangat. 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 Silakan. Ibu Ai, silakan Ibu Ai. Ibu Ai Komariah, silakan. Nih 9 menit lagi, sedikit lagi ya. Silakan Bapak Ibu mau berpendapat tentang pedoman atau rubrik penilaian. Jadi yang menjadi peta konsep dari penilaian itu pertama teknik penilaian,
kedua instrumen penilaian, ketiga pedoman atau rubrik penilaian. Dari sebuah penilaian harus ada rubriknya supaya kita tidak menilai anak dengan seenaknya. Menjawab seperti ini dengan jawaban seperti ini sama nilainya 100. Nah itu, maka kita memerlukan rubrik. Misalnya, apalagi dengan jawaban singkat atau esai, ya Ibu Intan, pernahkah memberikan penilaian esai? Iya Bu. Uraian? Iya. Ya pernah. Misalnya ada anak yang menjawab lengkap, ada yang menjawab anak tidak lengkap, ada yang menjawab anak cuma satu kata, ada ya? Masa penilaiannya sama? Kan beda ya? Makanya harus dibuatkan rubrik atau pedoman. Misalnya anak bisa menjawab dengan lengkap, jelas, nilainya 100. Anak kurang lengkap, nilainya 80. Anak cukup lengkap, nilainya 70. Anak kurang lengkap, nilainya 60. Anak tidak lengkap, nilainya 0. Nah, anak tidak lengkap, oh ya berarti tidak ya, tidak mengerjakan, berarti 0. Jadi Bapak Ibu ketika mau membuat sebuah penilaian itu harus dibuatkan rubriknya. Selain instrumen harus ada rubriknya. Misalnya ini untuk nilainya, kalau lengkap 100, tidak lengkap, kurang lengkap, cukup. Nah itu ya, ada penilaian sehingga tidak menyamaratakan setiap siswa ketika pernahkah ada bertanya ya, saya pun pernah merasakan ketika jadi murid, kok saya jawabannya seperti ini sama nilainya dengan jawaban yang seperti ini. Nah, jangan sampai ada di benak siswa itu prasangka yang negatif terhadap guru. Karena ada prasangka yang negatif karena apa? Bapak Ibu guru tidak membuatkan rubrik atau pedoman penilaian. Apakah Bapak Ibu suka membuat rubrik pedoman penilaiannya? Kadang-kadang. Bu Intan. Kadang Bu. Kadang ya. Iya, tapi kalau misalnya untuk ke depan ya. Sesuatu yang formal itu gimana? Dibuatkan dulu pedoman rubrik penilaiannya. Karena untuk mengurangi subjektivitas juga ya Bu ya. Kan kita kadang guru ini anaknya rajin, dia cuman salahnya sedikit, dibetulin aja. Terus anak itu iya, untuk mengurangi subjektivitas aja gitu, jadi objektif sama rata. Ya bagus sekali Bu Intan, luar biasa. Jadi adanya rubrik penilaian itu untuk menghindari subjektivitas ya Ibu Intan. Ya betul. Ya untuk menghindari subjektivitas, karena ini saya anak ini udah bager, harusnya nilai lagi tinggi walaupun jawabannya salah, tidak bisa seperti itu. Nah itu, jadi kita membuatkan sebuah rubrik atau pedoman penilaian itu untuk menghindari subjektivitas dari penilaian tersebut yang akhirnya bisa merugikan para siswa. Berarti kalau tidak membuatkan rubriknya berarti tidak student center ya, benar. Ya, makanya yang dinamakan student center itu adalah mencakup secara luas. Baik itu penilaian harus berpihak kepada siswa. Jadi tidak bisa disamaratakan semua siswa. Oh ini nilainya sama, ini jawabannya sama dengan berebet gitu ya. Nah, misalnya ada apa lagi nilainya sama 100 karena kita sebagai guru tidak membuatkan rubriknya ya. Nah itu, untuk ke depan Bapak Ibu guru sangat semangat. Apa peta konsep dari sebuah penilaian itu? Pertama, teknik penilaian. Ya, untuk pengetahuan dengan teknik lisan atau tulisan. Untuk sikap dengan observasi dengan kinerja. Ya baik itu. Sekarang instrumennya harus ada, ya instrumennya harus disediakan. Mau menilai ya harus ada instrumennya. Mau multiple choice, mau jawaban singkat, mau pertanyaan uraian, apa saja silahkan ya. Boleh. Apalagi untuk kita belajar AKM itu buat beragam pertanyaan, tidak hanya multiple choice. Ya Pak Ibu. Nah, yang ketiga harus adanya rubrik atau
pedoman penilaian. Ya, semangat Bapak Ibu. 3 menit lagi ya, 4 menit lagi. Bapak Ibu masih semangat? Bapak Ibu masih semangat? Boleh dibuka. Semangat. Mic-nya dibuka semua. Mic-nya, semangat. 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 Ya, ini semangat ya. Yes, semangat. Ya, alhamdulillah. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sehat luar biasa. Kami lesu. Sekali lagi. Kawan popo wae. Kawan Ini Bu, waktu membuat mind map, saya membuatnya berdasarkan taksonomi Bu, taksonomi yang tingkatan C1, C2 itu. Oh ya, bagus sekali Bunda. Berdasarkan taksonomi. Nah, apa yang diungkapkan oleh Bu Yeyen bahwa pembuatan mind map penilaian itu berdasarkan tingkatan taksonomi Bloom. Memang seharusnya lihat ke sana ya, ke soal HOTS Bu Yeyen. Nah, tapi ini yang diharapkan adalah konsepnya, jadi memang harus lengkap di sana. Makanya tadi yaitu instrumen penilaian ya Ibu Yeyen. Berarti Bu Yeyen menerapkannya di instrumen penilaian. Menerapkan tingkatan yang digunakan oleh taksonomi Bloom ya, C4 sampai C6 ya Ibu Yeyen. Ya, jadi ya Ibu Yeyen. Masuk instrumen ya Ibu. Ya, Ibu Yeyen. Ya. Bagus sekali Bu Yeyen. Memang betul bahwa ketika kita membuat instrumen penilaian harus instrumen yang kuat. Jadi kita yang Ibu terapkan tentang soal hak. Jadi dimasukkannya di mana? Di instrumen penilaian. Berarti dalam membuat soal. Ya. Nanti Bu Yeyen, kalau buat soalnya nanti di literasi numerasi ada LK-nya Bu Yeyen ya. Ini cuma mind map aja, peta konsepnya saja. Ya Ibu Yeyen. Ini cuma mind map saja. Ya, gimana? Ya, maksudnya yang saya buat belum dilihat ya gitu. itunya saya ya, belum dilihat Bu Yeyen. Cuma yang diungkapkan oleh Ibu Yeyen harus taksonomi. Memang betul. Itu yang di kedua yaitu instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian berarti artinya bakal berhubungan dengan soal hoax ya Ibu Yeyen. Ya. Nah, jadi berhubungan dengan soal hoax, multiple choice, soal jawaban singkat, soal jawaban akan the hoax atau sesuai dengan tingkatan taksonomi Bloom yaitu dari C4, C5 dan C6 itu Ibu Yeyen. Jadi kita nanti diaplikasikan di soal literasi numerasi yang diharapkan oleh pemerintah yaitu AKM ya. AKM itu terdiri dari literasi, numerasi, dan nanti ditambah dengan survei karakter dan survei lingkungan. Nah, ya, jadi kita nanti akan menemukan di literasi dan numerasi, Bapak Ibu akan menemukan LK dan harus membuat soal literasi dan numerasi yang hot. Itu termasuk dalam mind map penilaian yaitu di instrumen. Ya, Ibu Yeyen, Bapak Ibu bagaimana paham? Jadi taksonomi Bloom itu di instrumennya ya. Terima kasih. Wow, alhamdulillah pembelajaran hari ini Bapak Ibu berdiskusi sangat semangat, semua berkomentar bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, semangat.
Jadi pembelajaran hari ini diskusi tentang RPP dan penilaian. Alhamdulillah sudah bermanfaat. Ini saya belum foto ya. Belum bersama, silakan yes ya, dibuka itunya. Iya dibuka. Yes, semangat, yes, semangat. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, dipoto dulu. Ya. Ya, sebentar. Ya, alhamdulillah. Satu kali lagi. Ya, yes, Mbak Ibu. Waniti dibukai. Yes. Mbak Ai kemarin yes. Yes. Bening emang. Kurang aman alhamdulillah sudah berjumpa. Ya, alhamdulillah belajar hari ini walaupun terlihat Bapak Ibu sudah semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dalam semua semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Irfan. Aduh, baru muncul nih foto Bapak Irfan. Baru muncul nih, ya. Pak Irfan, pada amangnya kapan pulang? Oh, mangga tuh Bapak Irfan pada amungnya. Mangga Bu, Yantos. Tunggu teramanya. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu untuk meninggalkan room, silahkan.